mata yang lembut lagi halus, yang tidak layak dimiliki kecuali oleh hati yang bersih. Mari kita budayakan lingkungan yang bersih dan sehat. Tahan dari buang sampah sembarangan, simpan sampah pada tempatnya, pungut sampah insya Allah sedekah. Karena kebersihan merupakan sebagian dari iman. Ingat, apapun gaya santrinya, hidup bersih dan sehat perilakunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam sebuah perjuangan, kadang ada yang dinamakan dengan kegagalan. Ketika engkau mengalami sebuah kegagalan, jangan takut untuk mencoba kembali. Confirm yourself. You can define yourself, get right of your fail and try again. Yakinkan kepada dirimu, kamu pasti bisa. Buang rasa takutmu dan coba lagi. Kita semua pasti punya mimpi. Sekecil atau sebesar apapun mimpi kita, jangan jadikan itu hanya sekedar mimpi. Ingat, mimpi kita bukan mimpi di dalam tidur. Yang jika kita bangun, mimpi itu akan berlalu dan tidak akan pernah kembali lagi. Seorang Junjungkook pernah berkata, sebuah mimpi akan menjadi nyata jika kita mempunyai keberanian untuk mengejarnya. Dan jika engkau mengalami kegagalan dalam mengejar mimpimu, bangkitlah, karena pintu coba lagi terbuka lebar di hadapanmu. Najwa Shihab pernah berkata, anak muda itu yang selalu mencoba, terus mencoba, sampai ia benar-benar berhasil. So, what got you? Jangan takut untuk mencoba. Selama kata mencoba, belum dilarang dalam undang-undang. Keep spirit so out. Thank you. Dear Santri, kamu bisa jadi apa yang kamu mau. Tujuan hidup adalah sesuatu yang bisa kamu capai. Makin awal kau merancang sesuatu, makin awal kau mendapatkannya. Kamu bakal baik-baik aja kalau bukan the best. Ketika hasil yang kau capai tidak sesuai dengan harapan, percayalah, kehendak Allah yang terbaik. Semuanya akan jadi perjuangan yang manis. Pendidikan yang sukses tidak membutuhkan langkah yang besar, tapi melangkah maju walau satu langkah setiap harinya. Pendidikan yang dilakukan sedikit namun konsisten akan menghasilkan kebiasaan baik yang menjadi modal kesuksesan di masa depan. So, yang jadi masalah ketika kamu tahu kamu punya kekurangan tapi tidak ada keinginan untuk merubahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Kolbi, saya santri. Setiap orang pasti punya mimpi, bahkan punya harapan. Semua orang ingin mimpinya tercapai, harapannya tercapai, intinya semua mimpinya itu tercapai. Tapi mereka takut untuk bertindak, karena mereka takut ada risikonya. Selama tindakan tersebut ada positif, resiko tersebut positif, maka jangan takut. Nikmatilah prosesnya, pasti akan tercapai. Pemuda-pemudi pasti pernah berpikir, kalau misalkan kita ingin maju, setiap orang pasti pernah berpikir kalau kita ingin maju, akan tetapi mundur kembali karena adanya resiko. Maju mundur begitu terus, pelan namanya. Kita tidak ingin jalan di tempat, masih semua orang ingin maju. Bahkan negara ini ingin maju, bangsa, kelompok, bahkan semua ingin maju. Setiap negara, kelompok, bangsa pasti mempunyai pemimpin. Tidak semua pemimpin itu berdiri di paling depan dan terus tegak. Pasti pemimpin tersebut akan ada gugurnya. Maka pemuda-pemudilah dan penerus bangsalah atau penerusnya yang akan meneruskan untuk memimpin kelompok, bangsa, atau negara tersebut. Selama kita mempunyai mimpi yang besar, harapan besar, niat yang baik, pasti akan ada tertanam hati ikhlas untuk mencapai cita-cita tersebut. Semua orang yang sukses tidak selamanya kita duduk diam, bermimpi, berhalu, bahkan berharap. Kita semua ingin sukses. Maka dari itu, jika Anda tanamkan semangat yang besar, Anda tanamkan mimpi yang sangat besar dalam diri Anda sendiri, harapan yang sangat besar, maka dalam hati Anda sendiri pasti ada niat yang sangat besar dan sangat ikhlas, sangat tulus untuk mencapai mimpi Anda tersebut. Ingat,
Sukses itu dari kita sendiri, bukan dari orang lain. Ingat, berani ambil resiko, berani bermimpi besar, berharap besar. Santri sehat, Indonesia kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Berbicara tentang hubungan kita dan Al-Quran. Seseorang yang menggunakan waktu luangnya untuk selalu bersama Al-Quran, maka insya Allah dia akan terhindar untuk melakukan perbuatan dosa. Karena kebanyakan orang melakukan perbuatan dosa pada waktu-waktu luang mereka. Contohnya, kita sebagai penuntut ilmu. Pada saat pelajaran berlangsung, kita sibuk mendengarkan guru yang menjelaskan, dan tibalah waktu istirahat kita. Pada saat itulah waktu luang kita untuk melakukan perbuatan dosa seperti gosip dan semacamnya. Maka orang seperti inilah yang termasuk dalam kata bijak dosa yang menghalangi kita dari Al-Quran. Sedangkan orang yang menghabiskan waktu luangnya untuk selalu bersama Al-Quran, maka orang seperti inilah yang termasuk dalam kata bijak Al-Quran yang menghalangi kita dari dosa. Maka stop menyia-nyiakan waktu, stop wasting time. Ingat, kita dan Al-Quran hanya dua kemungkinan: Al-Quran yang menghalangi kita dari dosa, atau dosa yang menghalangi kita dari Al-Quran. Baik kita berkeringat hari ini daripada kita harus bercucuran air mata di masa depan. Dia yang gagal memeras keringatnya di masa muda harus bersiap untuk mengeluarkan air mata lebih banyak lagi di masa tuanya. Dia yang berhasil menahan diri dari hura-hura lebih layak untuk merayakan kesuksesannya di masa depan. Pain today, pray tomorrow. Bersakit-sakit hari ini, bersusah-susah hari ini, tak ada masalah. Rasakan sakitnya, nikmati perihnya, sehingga akan ada hal yang kita banggakan di esok hari. Anak muda jangan mau jadi rata-rata. Hanya ada dua pilihan bagi kita semua: terus-terusan menjadi penonton atau turun menjadi pemain. Kita diwarnai atau kita ikut mewarnai. Kita berubah atau kita tertinggal. Dan kalau hanya ada satu anak muda di Indonesia yang ingin berubah ke arah yang lebih baik, maka mari kita pastikan kita adalah orangnya. Ingat, tidak ada kenyamanan di hari tua bagi mereka yang malas di hari muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri sehat, Indonesia kuat. Santri menghadirkan kesejukan di terik panasnya kehidupan yang kini serba hedonis dan komersial. Kesederhanaan dan keprihatinan seorang santri menjadi satu impian para orang tua di tengah pandemi COVID-19 yang sangat mempengaruhi pilar pendidikan saat ini. Teruslah jadi generasi muda yang berakhlak dan mampu bersaing dalam perkembangan zaman, menciptakan penerus bangsa tidak hanya agamis tetapi intelek. Bangsa yang besar di belakangnya ada santri yang selalu berdoa dan berusaha. Jangan hanya bangga menjadi santri, tetapi bangga dengan kontribusi yang telah diberikan seorang santri kepada negeri. Mari teguhkan komitmen keislaman dan keindonesiaan demi menegakkan NKRI. Bangkitlah menuju kesuksesan, jangan mau jadi orang biasa jika bisa jadi luar biasa. Now is the time for Indonesian santri to become here for world peace. Kini saatnya santri Indonesia menjadi pahlawan untuk perdamaian dunia. Marilah para santri Indonesia mondok untuk membina akhlak mulia demi meraih keberkahan dan impian untuk masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kesadaran segalanya. Karena aku tidak mau menyerah. Aku bisa karena aku tahu. Berbicara tentang aurat, jika dikatakan membuka aurat adalah style modern, maka dapat kita simpulkan bahwa hewan lebih modern daripada manusia. Beberapa orang beranggapan bahwa dengan menggunakan hijab berarti kembali ke zaman persejarahan. Tentu hal itu sangat tidak benar. Lebih dari itu, orang yang berpikiran seperti itu berarti ia gagal memahami bahwa orang yang berpakaian setengah telanjang berarti kembali ke zaman batu. Sekarang, banyak wanita-wanita di luar sana yang terkenal dan populer karena kecantikan dan keseksiannya. Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, memang susah memutuskan untuk berhijab atau menggunakan jilbab. Mungkin karena mereka berpikir dengan ia berhijab, dia akan tidak menarik lagi di mata orang lain, terkhususnya di mata kaum pria. Stop memikirkan perkataan orang lain. Stop mendengarkan perkataan orang lain. Tetaplah fokus ke arah yang lebih benar.